sore, anggaplah sore gitu, dari sore jam 4 itu nggak akan ada hal yang aneh gitu. Maksudnya nggak ada hal yang ini ya, nggak ada hal yang mengganggu gitu ya. Tapi setelah matahari itu hilang, di situ mulai ada sesuatu yang natural ya, aku bilang insting natural manusia tuh kok kayaknya aku ngerasa terancam ya di sini karena gelap. Kita mendapatkan sedikit informasi karena nggak ada cahaya dan segala macam. Halo Sobat Gindaji, oke, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat teman-teman dimanapun kalian berada. Oke, aku juga mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang mungkin kalian baru pertama kali nonton video-video kita. Oke, kembali lagi di podcast Turun Gunung tentunya bersama aku Mania Tantri. Dan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, tentunya yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Karena narasumber kali ini dia musisi kemudian ada pemain band, dan tentunya nggak kalah penting adalah dia juga adalah seorang pendaki. Oke, siapa itu? Orangnya sudah ada di sebelahku. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu, atau ada yang sudah pernah lihat, cuman lupa itu siapa. Nanti kita kenalan lebih jauh. Ini adalah ada Bang Momo dari Zima. Oke. Mesti ada embel-embel-bandnya di luar kan ya, atau apa sih? Kan Bapak ini Bang. Apa namanya? Musisi iya, pemain band iya, dan juga yang gak penting adalah pendaki tentunya. Iya gitu. Oke, kali ini kita ngobrolin terutamanya karena ini kita adalah generasi pendaki ya Bang ya. Jadi kita akan fokus tentang riwayat pendakian. Waduh. Riwayat pendakian. Kalau untuk ini Bang, kayaknya itu di baju ada tulisan Kembara Biru ya Bang ya. Nah, Kembara Biru. Ini ada YouTube channel Kembara Biru, betul? Iya. Dan itu Bang Momo sendiri yang bikin? Iya, kebetulan gitu. Dan hampir bisa dibilang waktu itu tanpa tim. Tanpa tim? Dari edit? Editing sih kebetulan nggak mau waktu itu udah kecapean banget ya. Pasrahin ke temen lah gitu. Cuma memang hampir semuanya waktu itu karena niatnya. Kembara Biru itu sebenarnya eksperimen. Eksperimen maksudnya gini. Aku kebetulan kerja di dunia yang berurusan dengan anggaplah audio dan visual gitu ya. Oke. Kemudian aku juga senang melakukan eksperimen yang berurusan sama kerjaan, dan di satu sisi aku juga senang dengan dibilang pendaki juga gimana ya, sebenarnya aku senang dengan dunia luar ruangan itu nanti memang, dan salah satunya gunung paling aku senang di situ ya. Aku coba satuin aja karena di waktu itu sekitar 2018 itu aku melihat vlog ya, terutama vlog itu sebenarnya sedikit kurang tergarap dengan maksimal gitu ya. Terutama yang di alam outdoor ya. Istilahnya agak asal pengambilan, yang penting datang ke sini, liatin tempat ini dan segala macam, ya setakat itu. Aku pengen bikin sesuatu yang lebih gitu. Maksudnya ada script, ada desain, ada segala macam, ada storytelling dan segala macam. Makanya aku bikin Kembara Biru gitu loh, sebagai sebuah eksperimen. Nah, tapi ternyata memang ternyata responnya bagus gitu loh. Nah, cuma sayangnya memang karena waktu dan segala macam, dan ternyata aku baru sadar bahwa effort buat bikin satu paket video vlog pendakian yang bagus itu ternyata cukup menguras tenaga. Nah, akhirnya agak kurang bisa tergarap. Nah, maksudnya agak kurang bisa terusin gitu ya. Karena memang ada kerjaan dan lain-lain gitu cerita. Itu kayaknya ada tagline kecil itu, solo hiker. Ya, karena memang waktu itu Kembara Biru itu aku desain, aku senang naik sendiri. Ya kenapa tidak gitu. Jadi yang jadi aku cuma sedikit kayak ngasih awareness ke teman-teman itu, karena memang ini masih banyak pro kontra. Iya, benar. Jangan pernah naik sendiri. Ya, cuma aku melihat ada banyak hal positif di naik sendiri. Dan apa itu? Aku ceritain, bisa aku ingin lah ya. Ini pasti gini deh. Kalau kita ngelihat dari kultur orang Indonesia terus, apalagi sekarang, salah satu hal yang paling ditakutin buat teman-teman, terutama orang-orang Indonesia lah itu, kesendirian tuh satu hal yang paling ditakutin banget gitu temennya. Sendiri itu jadi kesannya satu hal yang salah gitu. Padahal kalau kita ngomong secara psikologis ya, manusia
Dan karena aku senang banget dengan hal-hal berbau filsafat gitu ya, dari baca Marcus Aurelius, dari baca Nietzsche dan segala macam, ada satu hal yang aku dapat, bahwa sebelum manusia itu bisa berurusan dengan sesuatu yang berbau sosial, dengan kulturnya, dengan budayanya segala macam, hal yang pertama yang paling penting itu adalah mengenal diri sendiri dulu gitu. Padahal urusan mengenal diri sendiri ini susah ketika masih banyak suara lain datang dan itu mentah-mentah kita terima. Kelebihannya ketika aku nggak bilang bahwa mendaki sendiri itu enak ya, bilangnya. Karena gini deh, gambarannya kayak gini. Di satu tempat entah berantah yang anggaplah ya desa terdekat yang terakhir yang kita jejak kaki itu. Base camp itu ya. Base camp sekitar mungkin 8 jam ke bawah. Naik ke atas itu sekitar berapa jam, jadi memang kita benar-benar jauh dari apapun gitu ya. Dan aku sering banget tuh ngalamin kayak gitu. Karena kan mikirnya gini, ada atas banyak teman lah sih kan, pendaki-pendaki lain. Iya betul. Tapi ternyata yang aku dapat itu dari awal tuh niatnya begini, aku pengen di atas sendirian. Sampai di base camp, jangan sendirian deh, ada ketakutan ya. Pasti ada teman lantar. Tapi waktu dikasih di camp gitu ya, maksudnya aku harus camp dan segala macam, ternyata memang seringnya itu dapatnya memang kan paling ada orang di sini. Oke. Itu seringnya kayak gitu. Nah, sore, anggaplah sore gitu, dari sore jam 4 itu nggak akan ada hal yang aneh gitu. Maksudnya nggak ada hal yang ini ya, nggak ada hal yang mengganggu gitu ya. Kita nikmatin dingin, makan, minum dan segala macam. Tapi setelah matahari itu hilang, di situ mulai ada merasakan apa itu kesendirian. Ada apa ya kalau aku bilang ya, ada sesuatu yang natural ya, aku bilang insting natural manusia itu kok kayaknya aku ngerasa terancam ya di sini karena gelap. Kita mendapatkan sedikit informasi karena nggak ada cahaya dan segala macam. Di situ tuh udah mulai. Jadi orang sering nanya, kamu nggak takut apa sendirian? Nggak mungkin kalau aku nggak takut. Takut itu pasti. Cuman yang jadi masalah, apakah kita bisa memanage ketakutan itu gitu loh. Manage ketakutan itu. Dan satu hal, kelebihannya adalah ketika kita berada dalam satu tempat yang memang entah berantah sendiri dalam gelap dan segala macam, otomatis satu hal, kita benar-benar bisa ngobrol dengan diri sendiri itu jauh lebih jelas. Karena tidak ada suara A, suara B, suara C, suara D dan segala macam yang masih bahwa ini seperti ini seperti itu, ini seperti itu. Nggak ada. Jadi murni kamu ngobrol dengan dirimu sendiri. Nah di situ tuh aku baru ngerasa, mungkin ini cara kita mengenal diri sendiri itu lewat bicara secara intim dengan diri sendiri itu ya ketika memang di situasi seperti ini. Dan itu kenapa aku bilang kalau kita cek sejarah ya, dari zaman dulu, dari yang kita bilang orang-orang suci, dari nabi, dari wali, dari siapapun, kenapa sih selalu akan ada tempat mereka, kalau misalnya di Islam rata-rata dan tempat mereka tirakat di gunung tertentu sepi dan itu sendirian. Ya mungkin ini salah satunya cara manusia untuk dapat yang namanya, aku bilang istilahnya namanya transendensi ya. Jadi kita dapat satu level pengetahuan yang lebih, satu pencerahan itu ya memang lewat hal-hal seperti itu gitu loh. Nah dan di situ memang yang seringnya kita duduk di situ sendirian, udah mulai malam, suara gitu ya, begini. Kalau orang pernah merinding. Jadi aku ceritain satu kejadian aja. Dalam tenda di luar itu terasa kayak ada langkah kaki, ada yang kayak narik-narik, ada apa dan segala macam gitu. Mulai jadi rasanya jadi mencekam gitu. Tapi kan yang jadi masalah, apa langkah yang mau kamu ambil setelah itu gitu loh. Buka tenda. Rata-rata tidur kan. Tidur aja udah, biarin gitu. Jadi benar-benar, jadi kita kayak misalnya ada sesuatu yang mengancam gitu, kita malah tutup mata gitu loh. Tapi ternyata beberapa kali yang aku lakukan langkahnya itu bukan itu. Langkahnya kan yang terjadi adalah gimana caranya sekarang buka tenda, duduk di luar, fahami ada apa sih sebenarnya. Dan ternyata yang terjadi adalah bukannya ada demit, ada apa, ada segala macam. Enggak, tapi yang ada itu adalah ternyata yang bermain dengan isi kepalamu itu ketakutanmu sendiri. Justru di gunung gitu ya menurutku, yang paling menakutkan itu adalah ketakutan kita sendiri gitu loh, bukan hal-hal yang lain. Aku nggak bilang bahwa wah ini masnya nggak percaya dengan hal-hal yang gaib dan sebagainya. Bukan itu gitu loh. Gaib atau tidak, aku sampai sekarang sampai detik ini ya. Iya. Dibilang pernah melihat sesuatu, nggak ada. Ngerasain sesuatu,
aku nggak tahu, ngerasain itu bisa jadi ketakutan gue bermain dengan pikiran gue sendiri gitu. Karena kita dari kecil orang Indonesia udah terbiasa tuh. Kamu jangan main di luar, ntar di gondol WW dan segala macam. Kita sudah terbiasa ditanamkan ketakutan gitu, ditipu dengan ketakutan gitu. Dan pada akhirnya tingkat keberanian kita ini cukup minim gitu. Salah satunya dan beberapa kali aku melakukan solo hiking itu mana? Ternyata hal yang terpenting salah satunya untuk mengatasi ketakutan itu adalah ketika kita takut dengan sesuatu, ya udah datengin, hadap dia muka ke muka, ajak ngobrol gitu loh. Jadi aku duduk di luar itu sambil iseng gitu ya, walaupun waktu itu karena juga aku takut, jujur aku takut. Udah deh, aku di sini nggak ganggu, aku di sini mau belajar sesuatu gitu, pelajarin alam, pelajarin tentang aku sendiri dan segala macam. Dan ternyata emang nggak ada apa-apa. Itu menghibur diri sendiri ya? Bisa jadi menghibur diri sendiri atau bisa jadi kita ngasih apa ya aku bilang ya, ngasih semacam statement ke diri kita sendiri bahwa nggak ada apa sebenarnya, nggak ada yang perlu ditakutin gitu. Dan itu setelah itu terjadi gitu, aku duduk di luar kedinginan sambil ngeteh, rokok dan segala macam gitu kan, sudah ya ngadapin ketakutan itu ya, masuk ke tenda itu tidurnya yang nyenyak aja gitu, nggak ada masalah. Dan nggak ada gangguan lagi? Sama sekali. Tapi kalau untuk solo hiking sendiri kan tentunya ada banyak hal yang perlu diperhatikan ya Bang ya. Kayak misalnya karena kita sendiri, kita harus bergantung dengan diri sendiri, otomatis prepare yang dilakukan juga harus lebih kan. Banget. Apa aja sebab prepare kalau mau solo hiking? Kunci utama yang pertama fisik. Oke. Aku setiap misalnya harus melakukan anggaplah pendakian solo hiking gitu. Aku butuh sekitar 2-3 bulan buat balikin kondisi. Bukan balikin kondisi ya, buat bikin fisik itu jadi dalam kondisi yang terbaik, yang optimal gitu ya. Kita kalau misalnya orang-orang olahraga itu biasanya tahu ada VO2 max dan segala macam, maksudnya kapasitas paru-parunya seberapa, itu di-push selama berapa bulan itu gitu. Ada juga sebelum nanti ada pendakian, ada mungkin 1 minggu itu ada rehat gitu. Kita rehat benar-benar balikin kondisi dan segala macam. Makan usahakan makan yang sehat lah gitu dan segala macam. Karena itu kerasa banget ketika kita aku senang durasi panjang. Ya, Kembara Biru itu kalau misalnya nonton Kembara Biru itu 12-13 hari. 12 hari ya? Ya, sekitar 12-13 hari. 13 hari itu dengan aku berangkat dan segala macam. 12 hari itu tuh kan aku full di dalam gitu loh. Full di alam gitu. Harus benar-benar jalan dan segala macam. Dan itu kemarin itu kan dari Sumbing, Traverse, lintas, rencananya Sindoro, tapi waktu itu kebakaran, jadi aku lintas lewat Kembang, itu sampai jalan kaki masuk. Ya, dari desa, bukit, dan segala macam sampai ke Dieng, itu lewat jalur-jalur yang memang bukan jalur-jalur umum gitu ya, jalur-jalur kebun, entah itu apa segala macam, bukit-bukit gitu ya. Dan itu 12 hari gitu aku dapat. Itu kalau aku pikir kemarin aku dalam kondisi sekarang misalnya, nggak mungkin. Tengah jalan aku posisi drop. Nah, dan itu memang persiapanku 3 bulan pada saat itu mau 3 bulan untuk aku genjot fisik dan segala macam sampai aku dapat ini aku udah dalam kondisi optimal baru aku berani berangkat. Kedua, itinerary planning. Aku mendaki itu kayak hidup kalau aku bilang. Kita punya plan. Cuma di lapangan belum tentu plan itu tuh bakal jalan. Iya. Oke, otomatis yang harus dipikirkan adalah aku punya plan A, ada nggak kemungkinan plan B, ada nggak kemungkinan plan C, karena itu pasti kayak gitu terus gitu. Kita nggak mungkin semua itu sesuai plan. Apalagi kalau misal sekarang ya kadang-kadang ya aku ngeliat banyak lah teman-teman yang muda-muda gitu ya. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, itu jadi entah itu stres, entah itu apa. Ya, mendaki nggak bisa. Kita mendaki itu di atas tuh cuaca yang kita lihat cerah banget ya hari ini, itu bisa badai, itu bisa dalam satu klik itu bisa jadi badai gitu. Jadi siap BMKB begitu. Nah, salah satunya juga yang memang mungkin aku sarankan untuk persiapkan itu pelajari semua. Termasuk salah satunya adalah suhu dan cuaca. Oke. Salah satunya yang harus dicek itu di internet tuh ada tuh yang menjadi langgananku tuh ada namanya www.mountainforecast.com. Itu ada data suhu, cuaca, gunung hampir seluruh dunia. Wow. Dan itu kita cek
Biasanya aku ngecek tuh dari seminggu sebelum. Kita bisa, di situ kan kita bisa lihat pola tuh. Apa polanya yang terjadi. Kelembapannya berapa. Suhunya ada naik atau turun dan segala macam. Cerah atau hujan atau apa. Atau ada kemungkinan badai. Karena di situ masih dikasih tahu terus tuh. Nah kita lihat pola kan. Terus setelah pola seminggu sebelum. Nah setelah di hari H itu ada ke depan. Ada ke depan berapa hari gitu kita bisa cek. Oke, ini yang terjadi. Nah dari situ biasanya oke lah, itu memang prediksi ya. Kita nggak tahu di lapangan tuh bakal bisa berubah. Tapi setidaknya prediksi itu kan otomatis setidaknya kita dapat informasi 50-60% itu bisa dipercaya lah. Dan itu aman, aku bilang. Jadi itu salah satu yang mengamankan. Cuman memang kita nggak tahu. Jadi kayak misal aku kemarin itu kan rencananya travel Sindoro, tapi ternyata di hari itu juga aku ketika turun dari Sumbing, besok mau istilahnya oke, aku lanjut Sindoro. Di hari itu juga tiba-tiba jalur ditutup karena ada kebakaran hutan di bagian Tambi. Kebakaran hutan yang waktu itu katanya cukup gede gitu ya. Nah itu kan kita nggak pernah, tidak ada forecast yang tahu kapan kebakaran hutan terjadi. Jadi itu aku turun dari Sumbing, Sindoro kebakaran. Ketika aku turun, Sumbingnya juga kebakaran. Untung sudah turun. Untungnya sudah turun gitu. Walaupun itu nggak juga pas jalur tempat aku turun terus ya. Nah jadi hal-hal kayak gitu tuh kan kita nggak bisa ngambil keputusan sembarangan. Mau ini solo hiking, mau ini kalian bareng-bareng, itu nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa ngambil keputusan sembarangan. Seninya pendakian itu kan sebenarnya bukan, nih tadi aku sempat ngobrol juga dengan teman-teman di depan kan. Yang jadi masalah di Indonesia ini adalah selama ini dunia pendakian ini dianggap sebagai dunia wisata. Iya sih. Itu yang jadi masalah sebenarnya. Ini bukan wisata, sekali lagi. Aku berani debat sama siapapun lah. Ini bukan wisata. Pendakian ini olahraga ekstrim. Cuman bedanya kalau kita sekarang mikir definisi olahraga ekstrim kan harus tepat, kebut, dan sebagainya. Enggak, ini olahraga ekstrim yang lambat. Kita bukan siapa yang paling kenceng, tapi siapa yang bisa nahan paling lambat. Dan kita ngomong di sini nih butuh endurance, durasi panjang lama, tapi endurance itu jadi ketahanan fisik tuh diuji banget gitu ya. Dan ya itu aku nangkap banyak sekali resiko yang terjadi gitu selama aku mendaki itu, banyak gitu hal-hal yang miris gitu di tengah jalan. Ya, aku harus nanganin orang dari hipotermia, harus nanganin orang hilang dan segala macam kayak gitu tuh banyak banget. Kenapa? Karena memang hal-hal seperti ini tidak dipikirkan. Karena prepare-nya tadi kurang gitu ya. Kurang. Rata-rata kan seringnya kayak gini. Minggu depan naik yuk. Ayo berangkat ya. Gitu ya. Ntar ini bukan wisata. Kalau wisata mending ke pantai. Betul. Naik pantai aja gitu. Kalau jauh-jauh pergi ke pantai, atau kalau nggak gampang lah kita pergi ke Dieng, naik ke Sikunir, turun, nginep di anggaplah homestay atau ngecamp cantik di pinggir-pinggir kebun telaga cebong gitu, dan sekarang udah selesai beres, dapat dinginnya, dapat ini. Tapi kalau mendaki kita urusannya beda. Apalagi sendiri kan nggak ada tempat untuk bergantung. Nah, itu salah satu, kalau aku bilang itu yang penting. Malah justru itu yang penting. Ketika kamu tahu kamu tidak bisa bergantung sama siapapun, otomatis kamu harus bisa menggantungkan hidupmu ke dirimu sendiri. Dan menurutku itu paling penting. Jadi intinya mau akhirnya itu dibawa ke kehidupan kan. Dibawa ke kehidupan sehari-hari. Mau apapun yang terjadi, pada akhirnya yang akan menjadi penolong buat kamu itu adalah awal itu dirimu sendiri gitu. Kita nggak bisa ngarapin orang lain. Orang lain itu kan punya agenda dan tendensi masing-masing gitu. Kita nggak mungkin ngomong semua orang pasti akan, di Indonesia mungkin masih enak ya hitungannya. Semua orang mungkin ada hasrat menolongnya itu lebih besar gitu. Kayak di Jogja, bensin habis masih ada yang dorongin dan segala macam. Tapi kejadiannya tidak akan selalu seperti itu gitu. Ada di saat-saat tertentu kira-kira yang memang situasi genting, setiap orang akan mundur, kamu on your own gitu, sendirian tinggal. Masa kamu mau mundur juga gitu loh. Mau nggak mau di situ harus kita mau gimana caranya aku tarung. Nah sendiri itu kayak ini tuh, kita jalan bertarung dengan diri sendiri. Terus yang pasti kita jadi lebih aware, jadi lebih waspada, lebih hati-hati. Karena kita tahu ini kalau sampai di jalan aku ada kecelakaan, nggak ada yang bisa tolongnya. Cuma kalau aku bilang ini ya,
level manusia itu baru naik ketika memang pribadi ya, itu diuji, kamu harus bisa bertarung tanpa ada pertolongan, kamu harus bisa waspada tanpa ada orang lain, kamu harus bisa melakukan sesuatu tanpa bergantung. Di situ levelnya baru naik. Itu level tingkat tinggi sih. Kalau untuk anak zaman sekarang kan mau makan sendiri aja rasanya kayak masa sih mau makan sendirian? Tapi mau ke bioskop sendiri, masa sih mau sendirian? Kan gitu. Tapi pada akhirnya gini loh, mau ini zaman dulu atau zaman sekarang, ya aku yakin gini sih. Aku bilang ini pemikiran aja sih. Iya. Hidup kesini ini nggak semakin mudah, nggak semakin mudah. Tapi sayangnya kitanya yang jadi semakin lemah. Dan itu ke depan 10 tahun ke depannya aku nggak tahu nih bisa jadi masalah ketika memang sebuah generasi sibuk melemahkan diri. Gimana caranya mereka ngadepin sesuatu yang hari depannya mungkin tantangannya lebih besar gitu ya. Itu jadi hal yang serem juga. Aku nggak bilang kalau iya kamu harus naik sendiri. Enggak, cuma gini loh maksudnya. Ketika kamu terbiasa dengan melakukan sesuatu sendiri, kamu tahu caranya bertarung sendiri dan segala macam, itu akan jauh lebih memudahkan kamu dalam kehidupan. Mau kamu ngadepin situasi kayak apapun, oke, fight. Dan itu nggak cuma laki-laki gitu loh, perempuan juga aku yakin kayak gitu. Malah mungkin tantangannya perempuan jauh lebih besar lagi ya. Anggap aja gini, ada seorang ibu, seorang bapak gitu ya, suami istri gitu ya. Rata-rata kan perempuan di Indonesia itu rata-rata banyak bergantung semuanya kepada suaminya gitu ya. Dari nafkah dan atau segala macam. Ada kemungkinan nggak satu sisi tiba-tiba si bapak ini entah itu meninggal atau itu tiba-tiba kabur gitu kan, kayak misalnya sinetron sekarang gitu kan, kabur dan segala macam. Terus dia mau apa setelah ini? Sedangkan hidupnya selama ini sudah dianggaplah sudah didedikasikan buat Suami, buat jadi istri. Skill dan segala macam mungkin udah pada lupa apa yang harus dilakukan. Ya udah, ini pasti dalam kondisi yang kacau banget. Tapi ketika memang ketemu orang-orang yang aku udah terbiasa fight sendiri, ya udah nggak akan ada masalah yang ketika aku fight. Nah, salah satunya yang aku pelajari kebetulan ini kasusnya di aku ya. Kasusnya di aku adalah lewat aku solo hiking. Itu yang penting banget gitu. Karena kalau orang boleh lah ngomong kontra, kamu membahayakan diri sendiri dan apa segala macam. Aku laki-laki, maksudnya aku laki-laki, aku istilahnya punya apa? Sesuatu yang aku pertahankan gitu. Maksudnya aku sangat mempertahankan maskulinitas gitu ya. Maskulinitas laki-laki penting banget jadi maskulin. Testosteron itu baru produksi itu ketika kamu dalam kondisi-kondisi yang kayak gini gitu, kondisi ketakutan, kondisi tersentak dan kamu harus fight. Di situ naik terus gitu. Dan di situ laki-laki itu sehat. Nah di situ mau apapun orang bilang bahaya apa segala macam, nggak urus. Aku tahu preparasiku. Iya. Aku ngerti skill yang harus aku jalanin apa. Kalau kita ngomong masalah mati gitu ya, jangankan aku yang naik gunung sendiri ya lah, orang di rumah sendirian tidur aja bisa mati kok hitungannya. Betul gitu. Sesederhana itu. Cuma ya itu tadi bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu yang nggak mungkin didapat kalau kita cuma duduk diam di rumah sambil mainan HP. Jadi di luar itu, aku bilang buku yang paling keren yang pernah aku baca adalah Alam Semesta itu sendiri kalau aku bilang. Aku suka sih. Di situ ada semua. Tapi zaman sekarang itu kita di rumah pegang HP aja sudah bisa jadi duit loh. Iya benar, memang ya kalau kita udah ngomong duit susah ya. Iya sih. Ya, jadi memang ya, pada akhirnya gini, cuma kan pada yang ini ya kita megang HP jadi duit dan segala macam. Itu enak memang. Zaman sekarang jauh ada beberapa yang lebih enak lah. Kita mau nyari penghidupan itu kan jauh lebih gampang. Cuma sekarang bayangkan seperti ini. Di satu sisi, karena sekarang misal kita ambil contoh, karena perkembangan zaman, sekarang orang belanja, let's say lewat online semua marketplace dan segala macam, otomatis orang-orang yang berdagang di luar nih sudah pasar itu jadi kehilangan suara gitu. Betul. Pasar itu kehilangan suara. Bisa nggak suatu saat apa yang kita anggap sekarang ini jadi pasar, ini kita juga akan kehilangan ini, bisa banget. Dan ketika orang sudah terbiasa dengan garis yang nyaman banget, dan mereka nggak tahu caranya fight, ketika kenyamanan ini diambil, kamu mau apa? Gitu lah, hal-hal kayak gitu ya. Nah jadi aku bilang ya memang salah satu hal terpenting
seorang manusia, aku pikir adalah gimana caranya aku jadi kuat. Karena jadi lemah itu bukan opsi kalau aku bilang. Oh, jadi lemah bukan opsi. Tapi kalau naik sama satu tim gitu pernah? Sering ya. Oh, sering. Berarti mendiskriminasikan itu. Oke. Aku senang naik bareng-bareng. Jadi ada ini salah satu ya. Bang, sorry bang, aku ambil nih tata-tatanya bang kalau abang nonton. Ada satu teman senior gue yang bilang, mendaki sendiri itu asik, mendaki bareng itu seru. Mendaki sendiri itu asik, mendaki bareng itu seru. Kita sekarang kalau aku pikir ya, yang terpenting itu adalah kalau aku ngecek tentang kegelisahan manusia. Kegelisahanku terutama ya. Entah itu kita ngobrol tentang solo hiking atau tadi kita ngomong bahwa sendiri itu asik, bareng itu seru. Iya. Nah cuma yang jadi masalah sekarang itu kan sebenarnya banyak sekali pendaki, kita ngomong pendaki bareng-bareng yang dicari apa sih? Pertama, ya mungkin ya memang karena teman-teman yang masih muda, aku pengen seru-seruan bareng teman dan segala macam. Itu salah satunya sih. Wah, sorry. Nggak apa-apa. Sorry. Oke, kita lanjut. Seru-seruan. Terus yang pasti sekarang itu adalah ternyata mendaki itu lebih banyak ke urusan validasi. Jadi urusan Instagramable atau tidak, pengakuan atau tidak. Jadi masalahnya masih banyak di sekitar itu. Dan aku agak khawatir aja sebenarnya. Betul, aku agak khawatir gitu loh. Agak mengkhawatirkan sebenarnya. Esensi dari mendaki gunung itu jadi nggak dapet sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita tarik garis dari zaman dulu, orang berpetualang dari gunung itu kan sebenarnya buat ya satu tadi aku bilang buat mencari jati diri. Sohogi pun pernah menuliskan itu juga tentang pencarian jati diri dan segala macam. Tentang mereka ingin tadi yang kita bahas bahwa ya seseorang itu pengen naikin level dia secara pribadi, secara spiritual ya dan segala macam. Arahnya kan sebenarnya lebih banyaknya ke situ. Selain itu adalah pengalaman. Iya. Pengalaman itu hal yang paling mahal gitu. Nah itu jadi sekarang jadi kecil sekali. Jadi apa ya? Jadi artinya itu jadi terlalu sederhana sekali ketika itu cuma sekedar untuk dapat pengakuan, kayak dapat sesuatu foto ya Instagramable dan segala macam. Nah dan rata-rata ketika larinya tuh ke arah validasi Instagramable tentang hal-hal yang pokoknya seru-seru asik-asik gitu segala macam. Akhirnya mereka lupa tadi kita balik lagi. Persiapan harus ada, harus ada mindset dan segala macam. Aku ingat ada satu kata-kata dari ada satu orang gitu, orang yang udah cukup senior lah di base campnya Selamat kayak temannya. Ketika dia ngomongin dalam bahasa Jawa ya. Iya. Nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Maksudnya ketika naik Selamat ya istilahnya. Kalau kamu berani, jangan bertakut sama sekali. Kalau kamu takut, mending kamu pulang aja. Oke. Rata-rata hal-hal kayak gitu tuh gak pernah difikirkan gitu loh. Maksud gue udah naik aja lah, tapi aku ingin takut nih dan segala macam. Ya ini yang jadi masalah gitu kan. Aku kalau mau share pengalaman, dan ini berkali-kali aku temukan di tengah jalan gitu. Terakhir tuh di daerah di Sumbing juga sih kalau nggak salah aku. Terakhir di Sumbing itu aku traverse ya lintas dari jalur satu ke jalur lainnya. Aku turun di Garung. Waktu itu turun di Garung lewat Garung jalur baru. Waktu itu turun dari Pestan, dari Pasar Setan ke pos 2. Itu aku nemuin ada satu rombongan pendaki lah, anak-anak muda di jalan yang udah kecapean banget. Ya aku nanya ke mereka. Ya gimana nih Ahmad? Dia nanya, Bang, bisa ini nggak Bang? Logistiknya bisa kami beli nggak? Oh, dengan logistik. Mereka baru naik, dan ketika ada pertanyaan kayak gitu kan kita bisa mengasumsikan bahwa logistik yang mereka bawa ini tidak cukup atau bahkan tidak ada. Oh iya. Hal sekecil itu tuh tidak difikirkan ternyata. Ini kan bahaya nih. Pertama. Kedua, ketika aku nanya, aku tahu mereka belum pernah mendaki sama sekali dari satu hal nih. Kalian mau ngecamp di mana? Mereka dengan lugunya menjawab, kami pengen ngecamp di puncak.
dari sebelum pos 2 itu ke puncak, aku berani mengasumsikan kalaupun fisik mereka bagus, mereka bisa nyampe dalam waktu 6-7 jam ya. Iya. Tapi dengan fisik yang seperti itu, ini nggak mungkin nih. Mereka setengah jalan nih, tanpa logistik. Oh iya. Nah ini kan apa ya aku bilang. Jadi hal kayak gini ini ternyata banyak sekali aku temukan gitu loh. Itu Jadi masih kita agak kabar. ya. Jadi sebenarnya sekarang kalaupun kita nggak ngomong muda atau tua ya segala macam, Oke. ya, ketika kamu melakukan sesuatu apapun itu ya, gampang lah, simpel. Kalau kita mau wisata ke pantai lah, setidaknya kita tahu jalannya kemana, pantai ini seperti apa, yang mau dilakukan apa, dan segala macam. Itinerary itu mesti ada gitu. Iya. Hitungannya. Nah tapi ini pendakian. Jadi ada, aku bukan bilang ini sebagai suatu kewajaran ya, tapi benar terjadi ketika dalam beberapa tahun terakhir dari yang aku amatin dari sekitar 2014an sampai sekarang, korban dalam pendakian itu meningkat. Seberapa banyak coba yang jadi korban nyawa terutama ya dalam pendakian sampai ke saat ini gitu ya, banyak banget. Kita tidak akan dapat cerita ini di om-om kita dulu. Ada yang ini nggak, ada yang sampai meninggal nggak segala macam, itu sedikit sekali gitu loh. Kenapa? Karena memang zaman dulu ternyata informasi mereka sedikit, tapi mereka cari tahu lebih banyak gitu loh, ngobrol dan segala macam. Nah sekarang kita tuh lebih gampang, tinggal buka, oh ini ada jurnal nih, oh ternyata ada peta, ada GPS dan segala macam, ada ini ada itu, pengetahuan itu ada. Iya. Tapi ternyata itu tidak dilakukan gitu loh. Padahal itu gampang. Sekarang siapa sih yang nggak megang? Masih ada apa yang megang HP Nokia 3310 gitu? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Kita semuanya udah pasti akses untuk ke Google tuh ada gitu. Iya. Dan itu tuh udah gampang banget. Apalagi kita ngomongin GPS ya. GPS sekarang tuh harus pakai alat GPS gitu dari Garmin. Enggak, pakai HP-mu pun bisa gitu. Aku pun dalam beberapa tahun ini cuma pakai HP doang. Aku tinggal download siapa yang punya jalur gitu, siapa yang pernah ngelewatin ini dan dia bikin waypoint gitu, udah tinggal kita download, lihat, oke, ini aku beres nih. Paling nggak aku megang sesuatu. Itu pun aku masih sempat nyasar beberapa kali. Kalau sudah ada pegangan ya. Ada pegangan gitu. Itu pun di atas tuh masih, ada sesuatu yang salah kayak ini. Kita main lagi dengan intuisi dan segala macam. Itu pun masih ada yang salah. Apalagi yang nggak sama sekali megang apapun. Argo Puro tahun 2014 gitu juga. Argo Puro waktu itu masih rapet banget. Turun sampai di taman hidup, tengah malam ada orang azan di tengah hutan. Kita mikirnya udah horor nih masih. Iya lah. Aku sama ada teman gitu ngejar lari ke dalam. Ternyata ada 2 orang di situ nangis. Karena mereka udah 12 jam muter nggak ketemu jalan. Oh. Di situ. Jadi udah tarik kami dulu di Argo Puro, di taman hidup aja dulu dan segala macam, duduk di situ ngobrol. Ya aku sembari wawancara lah itu nanya. Iya. Ternyata yang terjadi seperti ini. Kenapa kamu ke Argo Puro? Tadinya ini mas sama dia nih sweet. Kalau misal aku yang menang Argo Puro, kalau dia yang menang Lawu. Ini agak lucu menurutku. Kamu ada persiapan segala macam. Ya udah bawa bekal dan segala macam. Kamu tahu arahnya kemana? Nggak tahu. Kan ada jalur mas, ya, di Argo Puro tuh kadang-kadang jalur bisa hilang macam itu ya. Kita nggak kelihatan segala macam. Nah kan hal-hal kayak ini kan kalau aku pikir harusnya tidak terjadi gitu. Wajar ketika kalau kita ngomong persiapan banyak yang hilang karena nggak tahu jalan, karena apalagi yang jalan malam dan segala macam. Jalan malam itu tidak pernah aku anjurkan buat siapapun kalau aku ya. Terus kemudian kalau kita ngomong masalah perlengkapan, peralatan dan segala macam, wajar kalau sekarang jadi banyak sekali yang kasus hipotermia dan mungkin sampai meninggal dan segala macam. Nah, jadi hal-hal seperti ini nih ternyata tadi balik lagi ke kuncinya bahwa ternyata ini bukan wisata. Ini olahraga ekstrim, aku bilang ekstrim gitu. Jadi harus ada perhitungan, harus ada skill, harus ada banyak sekali pengetahuan yang memang mesti kamu dapatkan dulu sebelum kamu bisa melakukan ini gitu loh. Dan kita ini sering kan terlalu mengglorifikasi kalau aku bilang ya, terlalu mengagung-agungkan kata-kata muda. Kalau muda tuh bebas lah mau melakukan apapun gitu loh. Ya tapi satu hal aku bilang ya, kamu ketika muda ada satu tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Orang muda tuh punya satu tanggung jawab. Tanggung jawabnya tuh untuk jadi pinter. Itu sih. Aku bilang jadi pinter tuh dari mana dapatnya? Ya ngulik, cari pengetahuan apa segala macam sebelum kamu melakukan sesuatu gitu. Iya sih.
Itu sih, itu yang paling kadang aku bilang jadinya fatal ya. Karena aku udah ngeliat berapa kali, aku udah 3 atau 4 kali nolongin orang hipo, itu udah 3 sampai 4 kali, dan itu aku bilang agak miris aja gitu. Paling itu bisa jadi karena perbedaan prioritas dari orang zaman sekarang sama zaman dulu ya. Kalau sekarang kan tadi kayak hanya untuk validasi aja. Kalau zaman dulu kan beda nih prioritasnya mereka untuk naik apa. Dulu mungkin agak terpilih gini ya. Orang-orang yang dulu berani naik gunung itu cuma anak kepala, yang otomatis mereka sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup. Oh iya. Mereka udah digembleng segala macam. Aku juga nggak setuju sebenarnya dengan penggemblengan gitu ya. Maksudnya ngapain sih kita harus sampai makan yang ada ludah teman sendiri di dalam Indomie, kayak gitu kan, tim kepala. Aku dulu si SMA tuh si Cipta gitu, siswa penyintalan gitu, pas SMA doang. Terus ada kemudian harus masuk lumpur, harus ini dan segala macam. Ya, kamu bukan militer gitu loh temannya. Aku gak setuju di situ. Tapi setidaknya mereka dapat pengetahuan. Mereka tahu navigasi darat, mereka tahu cara nyari informasi tentang jalur, mereka tahu pengetahuan kira-kira hal simpel ya. Ketika kamu di gunung nyasar hilang, apa yang harus kamu lakukan? Itu mereka tahu. Dan tapi kebanyakan kan sekarang hitungannya siapapun bisa bebas naik gunung. Dan itu aku sepakat, karena setiap orang itu punya hak untuk mencari petualangannya sendiri. Cuma yang jadi masalah adalah ternyata di banyak sekali kemudahan kita mendapatkan informasi, kemudahan itu tidak digunakan gitu. Tidak digunakan. Kenapa? Karena tidak merasa bertanggung jawab atas dirimu dan teman-temanmu. Karena apa? Karena memang tujuan inti di awalnya adalah pokoknya senang, pokoknya dapat foto bagus, bisa diupload ke Instagram, bisa diupload ke YouTube, setakat itu doang gitu. Itu jadi yang jadi fatalnya. Iya sih. Oh ya, tadi kan bilangnya kalau untuk Mapala ada ya, maksudnya pengetahuan untuk kalau tersesat caranya kayak gini, kita harus ngapain. Tapi pernah nggak sih nyasar? Aku pernah banget. Walaupun dulu juga pernah Mapala. Maksudnya aku yakin siapapun pasti yang benar-benar senang banget di dasar itu adalah hal yang bisa dibilang jadi lumrah gitu. Kayaknya seru lewat sini nih gitu, karena itu pasti ada. Cuma misalkan pengetahuan dasarnya sederhana ini. Kalau kita dalam kontur gunung yang kita bisa ngelihat gitu, topografinya kelihatan dari bawah gede terus ke atas mengerucut kecil gitu segala macam. Ketika hilang kita di tengah, apa yang kita lakukan? Kebanyakan orang akan panik dan lari turun ke bawah. Iya. Turun ke bawah, otomatis area itu semakin besar. Di situ kemungkinan kamu akan hilang dan tidak ditemukan itu besar sekali. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya simpel, kalau kamu hilang di tengah, lari ke puncak. Karena puncak itu pasti kelihatan ke atas. Iya. Otomatis apa yang terjadi? Yang terjadi adalah area search untuk tim SAR itu nyari itu jauh lebih kecil ketika di atas. Kan sederhana itu. Dan biasanya kalau kita udah nemu tempat yang lebih kecil, otomatis kita mau trace jalurnya kemana itu akan lebih gampang. Yang terjadi seperti itu. Tapi ini juga nggak semua gunung ya. Kalau kita ngomong kayak Argopuro gitu yang topografinya seperti itu tuh kan jauh lebih susah gitu hitungannya. Tapi memang salah satunya itu kan pengetahuan dasar itu. Aku juga kalau dibilang, berarti ini pengetahuannya banyak, enggak gitu. Aku cuma tahu yang dasar-dasarnya doang. Tapi setidaknya yang pengetahuan yang penting itu aku harus punya di sini gitu. Bukan lewat buku lagi, tapi udah harus nempel di kepala gitu. Yang harus aku benar-benar tahu gitu. Oke, tadi ngobrolin tentang apa tadi untuk untuk YouTube ya? Kembara Biru itu kan dari episode 1 sampai 15. Itu kalau aku lihat kok cuman ada 3 gunung. 1 orang, 12 hari, 3 gunung. Nah, itu kan otomatis tadi kita ngobrolin lagi tentang itinerary. Itu untuk setiap gunung, apakah memang sudah di planning? Oke, untuk gunung pertama, Gunung Sumbing, aku mau naik via ini. Udah. Nanti waktunya sekitar segini. Gunung kedua via ini. Waktunya segini. Sudah ada. Ada semua. Dan ada nggak yang melenceng dari planning? Ada. Ada. Itu tadi aku cerita di tengah gitu. Kadang kita planning sesuatu, ya sama kayak hidup, kita planning pengennya gini. Iya. Jalan kita harus membuat planning. Waktu kemarin Kembara Biru 12 hari itu, awalnya aman. Aku naik Sumbing di awal itu lewat jalur Banaran, Isrub, jalur timur ya. Jalur timur aman, walaupun aku benar-benar sendirian ternyata pada saat itu, jadi dapatnya sendirian terus. Sampai ke atas, turun ke daerah Kledung, sampai di Kledung, ketika di base camp, nanya, Sindoro gimana nih? Waduh, Sindoro ditutup.
Sindoro ditutup. Kenapa? Karena di bagian sebelah Tambis itu ada kebakaran. Ada kebakaran betah. Nah, terus kan kita mau nggak mau kan harus cari plan lain ya. Padahal aku sama sekali belum pernah nyentuh yang namanya Gunung Kembang pada saat itu. Aku nggak tahu. Aku bahkan baru tahu itu Gunung Kembang. Open kedua. Sekarang ini kan jadi lumayan orang udah banyak tahu. Iya. Waktu itu nggak tahu dan jalur itu baru dibikin. Kan mau nggak mau, kan Kembang ini bisa jadi opsi nih gitu. Akhirnya dari Sindoro aku melipir ke Kembang. Dari Kembang baru aku turun ke daerah Tambi. Nah itu kan plan-plan seperti itu tuh kadang di tengah jalan kita harus berani rubah gitu. Tengah jalan, oke, berarti apa harus aku lakukan sekarang? Oke, aku lakukan adalah aku sehari dulu di Basecamp Sumbing, aku nyari informasi dulu. Informasi via anak-anak setempat yang tahu, informasi via internet, terus aku kontak beberapa teman, ada yang pernah ke Kembang nggak? Ada waypointnya nggak? Ada, oke, top ambil. Jadi kayak gitu kan, jadi tengah jalan kita mesti cari sesuatu dan aku yakin di petualangan model apapun gitu ya, barang-barang kayak gitu tuh kita mesti gimana caranya mesti bisa berpikir jernih gitu ya. Tengah jalan ketika ini terjadi, ini yang harus aku lakukan, ini terjadi, ini yang harus aku lakukan gitu. Nah, yang menjadi kegelisahanku lagi adalah aku banyak sekali menemukan teman-teman di luar sana di lapangan ya hitungannya ya, ketika memang ada terjadi sesuatu di situ panik yang ada, panik semuanya. Panik itu wajar. Aku kasih tips dikit kecil. Ketika kamu dalam satu kondisi terjebak dan panik, hal yang paling bisa dilakukan adalah diam. Diam, ambil yang paling gampang ya. Diam, yang paling gampang itu adalah gimana caranya sekarang cari posisi paling rileks, duduk diam, tenangkan diri dulu, berpikirlah tentang solusi. Karena kita biasanya yang jatuh berpikirnya soal ketakutan dulu, ntar gimana aku dimarahin emakku ini segala macam. Ya, berpikir solusi dulu. Kenapa? Karena dalam posisi seperti itu otomatis taruhanmu bisa jadi nyawa. Bisa jadi nyawa pada saat itu ketika entah itu kedinginan, entah itu apa dan segala macam, bisa jadi nyawa gitu. Posisi aku tuh pernah berapa kali itu tinggal gimana caranya aku duduk aja dulu, berlutut lah istilahnya, bersimpu dulu sebentar. Oke, sekarang masalahnya apa? Masalahnya punya saraf. Apa solusinya? Ya kita gali lebih dalam apa yang pernah kita ketahui, apa yang pernah itu dan segala macam. Nah jadi kayak gitu. Nah sekarang ini kan kayak terjadi seperti itu ya, terjadi itu emosional semuanya. Kadang saling menyalahkan, gara-gara kamu ini segala macam. Ya, nggak akan ada solusi di situ gitu. Tidak akan ada terjadi solusi di situ. Nah rata-rata bahkan ada satu kasus kejadian juga akhirnya gara-gara ribut ada satu yang aku medun, akhirnya dia turun makin nyasar dan hilang. Itu pernah aku temuin sendiri gitu. Yang hilang juga? Ya hilang. Tuh jadi kompleks sebenarnya. Aku pun kalau Mas Wibo dibilang ya wajar lah karena anak-anak muda, enggak juga sih. Aku setauku seingat aku pertama kali aku naik gunung tuh dulu. Ketika memang info aku pertama kali naik itu tahun 2003. Awal aku di Jogja. Masih TK kayaknya. Iya. Awal 2003 aku pertama kali di Jogja. Itu karena memang udah lama ya pengen punya hasrat. Aku pengen sampai ke Kincak Betul macam. Itu pun zaman itu ya. Zaman aku masih sembarangan ngeliat kalau gue bilang namanya anak muda gitu ya. Mikirnya tetap lewatnya mana. Di sana ada apa aja, siapa yang pernah naik, kita pelajari dulu, nanya dulu. Kebetulan waktu itu banyak teman-teman juga dari senior dari Mapala nanya, apa sih? Karena ternyata ngulik itu juga asik gitu loh. Jadi pada waktu itu kan memang tujuannya waktu itu ya kalau aku bilang ya, zaman-zaman muda tuh tujuannya penaklukan diri kalau aku bilang bisa aku ya gitu. Jadi itu ya, jadi lebih ke situ bukan karena foto bagus apa-apa nunjukin orang yang tapi penaklukan diri. Nah tapi ternyata ngulik itu pun asik. Aku sampai saat ini dalam pendakian ya, hal yang paling menurutku asik dan seru itu adalah ketika kita bikin planning, setup peralatan apa aja yang dibawa. Bahkan yang kecil-kecilnya nih, sampai menu apa yang mau aku masak gitu ya. Barang-barang kayak gitu tuh yang jadi asik menurutku. Apa yang paling efektif, apa yang paling efisien. Kayak gitu tuh seru banget gitu, seru banget. Dan ketika hari H tuh wah nih kejadian seru banget. Wah kemarin aku sudah prepare nih gitu. Ini dan segala macam gitu. Nah sekarang syukurnya aku lihat beberapa base camp itu kan sudah mulai menerapkan eye check.
Iya, ada. asli cek Ada. macam ya, itu mungkin salah satu kemajuan yang penting lah menurutku, karena ternyata memang semakin sini orang itu sedikit semakin sembarangan ya ketika bawa apa, belum lagi kalau udah kita mikir sampai ke sampah dan segala macam ya. Tapi yang pasti yang terpenting sih persiapan dulu sih. Paling nggak base camp tuh ngecek ini anak sudah ada sleeping bag. Kenapa? Karena sleeping bag ini urusannya menyawan. Ini anak sudah bawa ini, sudah bawa itu dan segala macam. Ya paling tidak ada kemajuan lah. Nah, jadi aku sih yakin ya, maksudnya dunia pendakian nih semakin ke depan ini akan semakin rame. Aku yakin semakin rame. Cuman memang ini jadi masalah. Ini kritikku ke banyak sekali media pendakian. Media pendakian itu lebih sibuk ngulas tentang wisatanya. Yang lebih parah lagi, ngulas tentang cerita horor. Yang lebih parah lagi, tidak ada apapun yang berbentuk edukasi. Ini ke depan bakal jadi masalah, gitu loh, bakal jadi sesuatu yang berakibat fatal, dan ini sudah terjadi ketika tahun 2014 ya, 13 atau 14. Waktu itu ada pertama kali ada satu film bertemakan gunung keluar di Indonesia. Oh. Dan yang nonton rame. Iya. Ya, kita tahu ya. Iya. Tahu, aku nggak usah sebut. Itu yang Mas Santi nonton. Itu sudah tersebut. Oke, udah tersebut nggak apa-apa. So iseng aja. Oke. Orang-orang banyak tahu juga. Keluarlah film itu, dan di situ kan ditunjukkan dari Ranupani sampai mereka ke Arcopodo itu dalam 1 hari tembak langsung gitu. Nggak mungkin tuh ya, dan tiba-tiba malam harus naik puncak dan segala macam. Dan di situ diceritakan belum lagi ada adegan nyebur ke dalam danau dan yang itu menurutku bahaya gitu loh. Nyebur ke dalam danau, kondisi tubuh panas, danau itu airnya bisa 5 derajat ke bawah, bahaya banget. Terus dikisahkan di situ seakan-akan perjalanan itu pendek karena film kan namanya. Perjalanan gampang gitu ya, sampai ke atas walaupun ada drama manjat-manjat pasir dan segala macam. Dan setelah pas film itu keluar, aku belum nonton film itu sama sekali. Aku nggak tahu isinya apa sebelum aku nonton ya, karena aku pengen tahu tuh setelah kejadian. Aku memang udah ada jadwal dari setahun sebelumnya, itu memang ke Semeru pada waktu itu. Dan kejadian lah Semeru, aku nggak tahu bahkan film itu ada. Tapi yang aku tahu adalah ketika sampai di Semeru, kenapa ramai banget? Tumben gitu. Ramai banget pada saat itu. Ternyata ramai itu gara-gara film ini baru keluar. Nah di situ aku repotnya kenapa? Karena kalau aku teman-teman sih semuanya udah itinerary-nya jelas, ini semua jelas, semua jadwal itu udah jelas. Sampai kami di Kalimati, ngecamp di Kalimati, terus aku naik ke Arcopodo itu jam 11 malam ya, jam 1 malam naik ke Arcopodo. Sampai di Arcopodo tuh kayak kita ngelihat jalan tol dari jauh, lampu semuanya di atas. Wow. Jadi ternyata dari data yang ada, yang naik muncak pada saat itu ada mungkin sekitar 400-500 orang. Iya. Nah di jalan yang terjadi adalah yang aku temukan, ada yang naik pakai celana jeans, celana jepit, ada banyak yang pakai maksudnya trainingan gitu. Aku bahkan nemukan yang paling aku miris ada satu mbak gitu ya, jilbaban itu tengah jalan di pasir sendirian nangis. Teman-temannya mana? Nggak tahu. Sekarang kamu mau kemana? Mau naik nggak mungkin, mau turun dia nggak bisa karena pasir semua ya. Iya. Jadi akhirnya kamu ke batu ini dulu, coba menenangkan diri dulu. Aku ajarin caranya turun pasir itu seperti ini gitu. Kalau memang nanti kamu ikutin aja ada orang-orang di bawah dan segala macam kayak gitu. Jadi itu terjadi. Ada yang sampai atas, ternyata dari Arcopodo sampai ke puncak Semeru itu ada yang cuma bawa botol aqua kecil segini, cuma bekal air satu itu doang. Kamu bawa apa? Ada cuma ini, dan itu pun udah mau habis. Terus yang lebih parah lagi, ada yang kayaknya udah gampang ya, udah pusing sekali. Di sana tuh kita nggak bisa sembarangan megang batu di tengah jalan ini. Karena ada kemungkinan ketika kita tiba-tiba nggak sengaja megang batu tertentu, duduk atau segala macam, itu batu linding ke bawah. Iya. Karena aku punya teman yang jadi korban di situ juga, kebetulan anak S2 UGM. Batu itu jatuh,
Jadi dia duduk di situ, batu itu jatuh ke bawah, dan bawah tuh masih ada beberapa anggota timku gitu loh. Dan syukurnya karena aku teriak dari atas, batu gitu, itu nggak kena. Jadi kita nih kadang terlalu mabuk dengan romantismenya film, dengan romantismenya Foto. postingan Iya. segala macam. Kita lupa bahwa fakta yang ada di lapangan itu 180 derajat berbeda gitu loh. Dan karena memang di Semeru waktu itu di puncak, daerah puncak, nah itu musim kemarau, di atas itu kita mau ke puncak itu suhu tuh sampai -1. Dan banyak banget yang cuma pakai, ya anggaplah jaket tipis, flanel dan segala macam yang jaket kita pergi ke mall dan segala macam, ya wajar kalian bakal dapat resiko besar di sini. Dan itu lucunya 500 orang naik ke puncak pada saat itu, malam itu yang sampai ke puncak di pagi harinya itu cuma 30 orang, aku hitung sendiri gitu, termasuk timku. Jadi itu terjadi gitu lah. Dan aku nggak tahu sekarang setelah pandemi ini seberapa parah. Aku belum lihat lagi ya. Cuma aku yakin kalau makin bagus ya mungkin lah, satu sisi ada yang makin bagus, tapi aku yakin juga akan makin parah juga karena akses itu udah sekarang jauh lebih gampang. Kebanyakan mereka tahu terbuai sama wow fotonya bagus banget, pengen nih foto di sini gitu. Iya. Ini pameran ini dapat like dan segala macam. Itu bakal jadi sesuatu yang ke depan bakal fatal banget kalau aku bilang. Yes. Tapi ya gimana lagi? Ya memang berarti edukasi buat sekarang, terutama buat teman-teman pendaki, apalagi di dunia pendakian itu penting banget disuarakan lagi. Gak cuma gambarnya aja yang bagus berarti. Setidaknya walaupun cuma edukasi dasar, tidak ada masalah. Tapi setidaknya ada nilai edukasi di situ, betul. Oke, tadi kalau yang ke Bara Biru, untuk yang ketiga, gunung ketiga apa nih? Terakhir tuh aku ke perahu. Ke perahu. Berarti dari Kembang ke perahu. Dari Kembang ke perahu. Itu lucunya memang dari Kembang ke perahu tuh aku full, karena mau ke Bara Biru tuh aku full jalan kaki. Jadi aku nggak naik kendaraan umum kemana terus naik itu, enggak. Aku full itu jalan kaki dari Sumbing ke perahu itu full jalan kaki, makanya 12 hari. Dari perahu ke tempat itu aku harus jalan maksudnya ada masuk desa-desa, lewat kebun teh yang bagus itu segala macam, masuk ke desa, naik bukit atau segala macam. Dan mungkin udah sekitar 20 kiloan mungkin 20 kiloan ini turun dan segala macam sampai ke Tandi. Nah itu pun aku ke perahunya, aku tidak lewat jalan besarnya Dieng itu. Aku putus ambil jalan tikus. Shortcut. Oh oke. Nah itu dari Tambi aku keluar nyebrang jalan sedikit, aku masuk ke ke pedesaan. Aku dapat bukit, aku tembak bukit itu, aku tembusnya di Sikunir. Dan itu nggak ada orang yang tahu pada saat itu. Cuma aku tahu kenapa, karena memang aku udah sempat riset ke warga. Sebelum aku nanya itu aku riset warga, ada jalan nggak sini Pak? Berarti belum asal, tapi tetap ada riset dulu ya, ada data dulu. Ada data dulu, ada lah jalannya ini. Kita cross check. Kira-kira di maps, di peta, di GPS mungkin ya topografinya dilihat, terus ada jalur atau enggak. Ternyata ada jalur gitu, ada yang bisa ditempuh lewat situ. Dan udah aku tembakin langsung. Karena kalau aku muter jalan lewat jalan utama Dieng, jalan kaki di jalan utama itu kayaknya waktu itu jauh banget emang. Nah itu aku tinggal tembus dari Tambi, aku naik dikit ke pasar Kejajar ya, pasar Kejajar. Dari pasar Kejajar itu aku tinggal belok kiri masuk ke desa Tieng. Iya. Desa Tieng, ada di desa Tieng itu tembus ke atas itu udah sampai ke yang lewatin Bismo juga itu. Iya. Nah, itu udah sampai ke Sikunir. Dari Sikunir aku nge-camp, terus aku nikmatin Dieng sedikit, terakhir aku ambil ke perahu. Dan itu lewat jalur yang menurutku paling sepi dan favoritku di perahu. Itu jalur Dwarowati. Karena jarang banget ada yang lewat situ. Berarti memang pasarnya dari ke Bara Biru itu adalah jalan kaki? Iya. Sendirian? Jalan kaki sendirian, nikmatin apa yang ada, menceritakan apa yang terjadi gitu. Nah di situ memang aku pikir, aku tuh nggak suka posting. Aku sangat tidak suka posting. Iya, postingnya jarang banget. Ya, aku sangat tidak suka posting. Aku nggak suka nge-share apa yang terjadi di kehidupanku dan segala macam. Cuma waktu pas ke Bara Biru itu aku pikir, sekali-sekali boleh deh gitu. Karena sekali lagi itu buat eksperimen. Aku eksperimen untuk kerjaanku juga gitu. Nah ternyata memang responnya banyak sekali bagus. Walaupun banyak juga sih respon yang kontranya, karena memang ngapain sendirian, egois segala macam. Yang ini bukan masalah egois. Setiap orang tuh butuh
menemukan dianya sendiri. Dan dari dulu tokoh-tokoh besar itu ya memang kalau ketika mereka pengen menemukan sesuatu, pemikiran, inspirasi dan segala macam, ya salah satu jalan yang paling bisa mereka tempuh adalah gimana caranya menyendiri. Karena dari kemarin tuh banyak pertanyaan nih. Kenapa sih Kembara Biru tidak dilanjutkan? Bukannya tidak dilanjutkan. Iya, aku juga mau tanya Iya, itu. pertanyaannya bukan tidak dilanjutkan, tapi untuk bikin serial gitu ya, satu package Kembara Biru tuh energi yang habis tuh banyak banget. Capek banget, belum persiapannya, belum apa segala macamnya. Sebenarnya aku pun pikir kalau pakai tim tuh tetap sampai sama aja capeknya. Aku pikir, apalagi kalau memang di atas kan aku mesti sendiri gitu. Yang jadi apa ya? Jadi karakteristiknya Kembara Biru itu kan karena memang solo hiking. Nah, jadi pertanyaannya adalah, apakah nggak pernah naik gunung lagi setelah itu? Nah, aku naik gunung terus, cuma memang tidak pernah aku posting. Tidak pernah diposting, makanya pasti jarang. Aku menikmati banget, aku tidak harus share apapun gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kayak gini ya. Sekarang ini kan apa-apa itu kan serba harus diposting, dianggaplah kayak mengiklankan diri gitu. Iya, kayak gitu. Dan itu pun aku nggak bilang itu jelek, itu bagus banget. Branding ya. Branding itu sesuatu yang penting ketika kamu melakukan sesuatu gitu. Self awareness, self branding itu tuh penting banget tuh. Nah, cuman gini, aku punya satu pendapat yang berbeda gitu. Kenapa aku jarang sekali posting dan segala macam. Biasanya aku cuma posting tuh apapun yang berhubungan dengan pekerjaan gitu. Karena memang ranah sosial media aku tuh murni ranah pekerjaan. Tidak ada ranah kehidupan personal, tidak ada ranah apapun, dan itu memang aku pertahankan seperti itu. Karena gini, kadang tapi ya kadang, bukan selalu ya, kadang anggaplah kita ini produk gitu ya. Personal brand kan namanya produk gitu ya. Terkadang ketika semua orang tahu secara keseluruhan, oh si A ini begini, kehidupannya begitu, dan segala macam, semuanya sudah terpampang jelas di sosial media. Orang itu tidak akan punya lagi rasa ingin tahu lebih. Sisi misterius dari sebuah produk itu udah nggak ada, hilang. Dan pada akhirnya ketika sisi misterius itu tidak ada, orang susah untuk haus dengan produk itu. Jadi orang itu akan haus dengan satu produk ketika memang ya limited edition. Ada satu limited edition, kedua mereka ada rasa ingin tahunya ini apa sih, dan postingan berikutnya itu kan selalu ditunggu banget. Jadi itu salah satu ya kenapa memang aku jarang postingnya. Tapi memang yang alasan terpentingnya memang karena memang aku nggak terlalu senang share secara personal aku ngapain aja. Beda dengan Kembara Biru itu kan memang karena lahir dari kegelisahan. Jadi aku pengen ada satu channel yang memang ada banyak edukasinya, ada banyak value, terutama nilai. Karena misal salah satu contohnya, ketika berhubungan dengan apapun yang berurusan dengan gunung, dengan alam dan apa segala macam di Pulau Jawa gitu ya. Bahkan sekarang kan ada tuh serial tertentu, Legenda Tanah Jawa gitu. Ada. Ya, semuanya berhubungan dengan sesuatu yang mistikal, seram, horor, apa segala macamnya, yang aku pikir ini agak melenceng ya. Melenceng kenapa? Karena sejarah Pulau Jawa ini sendiri lebih banyak urusannya ke sesuatu yang indah gitu. Sesuatu yang spiritual kesannya. Spiritual. Sejarah-sejarah kita ini luhur banget gitu loh. Dan itu jadi tersamar dengan kisah-kisah horor. Jadi wajar aja gitu, banyak generasi sekarang tuh udah lupa dengan keindahan tanah Jawa. Tanah Jawa, udah lupa dengan asal muasal, udah lupa dengan kultur luhur bangsanya sendiri gitu. Orang sekarang kan jadi lebih sibuk untuk jadi Korea ketimbang jadi orang Indonesia sendiri. Kadang-kadang kan itu terjadi kayak gitu loh. Nah, jadi Kembara Biru tuh lahir dari situ sih, kegelisahan itu gitu. Aku pengen nunjukin bahwa setiap tempat kita ngulik bab sejarah, ada sejarahnya ini, ada sejarahnya itu, ada keluhuran budaya dan apa segala macam, lebih ke arah ke situ. Nah, cuman memang ketika berurusan dengan kehidupan yang lebih personal gitu, kapan aku naik segala macam, naik gunung dan segala macam sama siapa, dan aku memang jarang share. Walaupun ini udah agak lama ya, agak lama, hampir setahun mungkin aku nggak ada pernah naik dulu karena memang satu kerjaan lagi belum lagi proses selesaikan, kedua memang waktunya lagi belum ada gitu. Tapi memang aku lagi nyari waktu aja sih, memang kapan ya aku pengen ini lagi. Tapi yang nanya Kembara Biru diterusin, pasti aku terusin.
Karena ada kata-kata yang terakhir itu bang aku suka. Kemarin belum berakhir gitu. Iya gitu. Tapi memang itu aku terusin. Cuma memang aku butuh ada waktu yang cukup, ada energi yang berlebih yang memang harus aku salurkan ke situ. Cuma untuk saat ini sih mungkin belum. Nanti tinggal tunggu aja waktunya. Oke, tunggu nanti ya bang ya. Selama tenaga masih ada, selama aku masih bisa, masih aku lakukan. Kenapa enggak gitu ya? Enggak. Jadi kalau naik biasanya pakai yang tas gede-gede atau yang UL? Aku udah ngerasain semuanya ya dari tahun 2000 sekian gitu ya, dari yang bawa di belakang itu 25 kiloan, 30 kilo itu sedang gitu loh. Tapi mungkin dari sekitar 2017-an ya. 2017-an tuh aku mulai geser dikit-dikit ke sesuatu yang lebih ringan lah gitu ya. Kita ngomong UL. Jadi zaman waktu pertama kali UL tuh belum populer. Yes. Aku sudah mulai riset dan segala macam menemukan UL. Jadi UL tuh orang bilang kan UL nih pasti mahal nih, pasti dewa nih speknya. Iya, gitu loh. UL tuh kan intinya cuma sekarang yang penting ringan. Itu akan jadi mahal ketika kita berurusan dengan merek. Ya itu bakal jadi mahal tuh ketika berurusan dengan merek. Tapi sekarang pun ini jadi jauh lebih enak ya kalau kita ngomong UL ya. Karena produk-produk lokal yang UL itu udah banyak banget. Tinggal kalian pilih aja mau yang mana. Nah aku akhirnya sampai terakhir kemarin itu aku masih tetap, ya belum ada aku upgrade sih. Masih tetap ada di base weight 5 kiloan. Jadi peralatan kutok gitu yang aku bawa segala macam itu di 5 kilo, belum sama air dan belum sama makanan. Biasanya dengan air dan makanan itu aku tiap naik itu mungkin ada di garis sekitar 9 kiloan gitu ya. Jadi 9 kilo tuh di punggung tuh enak banget gitu kalau aku bilang, kalau dibandingin sama 25 ya. Iya jauh bang. Jadi salah satu tantangannya naik gunung itu yang paling besar kan menurutku adalah ini tas udah ngajak ribut gitu. Iya. Ya, itu yang paling sebelnya kan itu sebenarnya. Tas kosong aja sudah berat. Ya, makanya. Jadi di UL itu hitungannya 9 kilo itu aku masih bisa lompat-lompat gitu. Maksudnya lompat situ agak lari sedikit itu bisa gitu. Dan itu sangat memudahkan. Karena aku pengennya gini, kan banyak nih anak-anak sekarang lagi muda naik gunung terus udah nanti umur masuk ke 30 dan segala macam badan udah gak kuat. Apalagi suruh bawa tas gede dan segala macam gitu ya. Nah, aku pengen mau sampai berapapun umurku nantinya, entah itu 60, 70 segala macam, ya aku masih pengen tetap melakukan ini dan aku masih pengen tetap bawa beban gue sendiri gitu tanpa merepotkan orang lain. Berarti gak setuju dengan adanya porter dan lain-lain itu? Bukan gak setuju dengan adanya porter sebenarnya. Porter ya itu kehidupan mereka ya, wajar ya. Cuma buat aku pribadi, aku seneng, salah satu experience-nya adalah bawa beban itu gitu ya. Itu salah satu experience yang bawa sesuatu di belakangmu itu ada satu ini tersendiri gitu. Ini adalah nyawamu, ini adalah punya ini rumahku yang aku bawa gitu loh. Oh iya. Gitu tuh serunya di situ gitu loh. Nah tapi buat teman-teman yang mungkin kira-kira aku udah nggak mampu bawa berat-berat, ya udah porter itu solusi. Itu akan lebih bagus ketimbang kalian memaksakan diri ketika fisik kalian nggak kuat dan kalian harus tetap bawa beban. Itu bakal jadi masalah tuh istilahnya. Iya sih. Dan aku juga kadang kan kita naik bareng-bareng. Aku yang agak gak setuju satu hal sih. Beban itu kadang misalnya makanan yang bawa si A, semua dikasihin ke si A. Ada yang kadang gitu. Bawa baju apa segala macam dibawa si B, apa-apa dibawa si C. Akan lebih enak sebenarnya ketika setiap orang itu bawa beban pribadinya. Setiap orang itu akhirnya punya tanggung jawab buat bawa beban pribadinya. Karena akhirnya gini, yang nggak kuat bawa beban akhirnya dibawain temennya dan segala macam. Aku sering ketemu tuh di jalur tuh. Akhirnya ada orang yang bawa tas sampai 2, satu di depan karena bawain temennya dan segala macam. Kalau memang kamu nggak kuat untuk bawa beban dan nggak kuat untuk naik gunung, jangan naik gunung. Mending kayak gitu. Tapi kalaupun memang kamu pengen naik gunung, ya udah usahakan kamu punya fisik yang kuat untuk naik gunung. Berarti butuh apa? Butuh persiapan. Kamu butuh menguatkan diri dulu buat naik gunung. Karena kita ngomong soal fisik doang ya di gunung itu ya. Menurutku yang pertama tuh mental dulu. Ketika punya mental yang cukup, oke aku berani. Oke ini pasti bakal bisa nyampe. Kalau orang bilang puncak itu bukan tujuan ya. Kalau menurutku puncak itu tujuan. Cuman harus ada toleransi di situ. Ketika memang tidak memungkinkan untuk sampai puncak, turun. Tapi ketika kita naik ke gunung, gimana caranya aku harus sampai puncak? Itu sama kayak kita dalam kehidupan. Ketika aku punya goal, ketika aku punya tujuan pribadi dalam hidupku, ya itu gimana caranya terus harus tersampaikan gitu loh.
Kalau di tengah memang nggak memungkinkan untuk sampai nyampe, ya udah kita cari jalan lain, turun atau kita cari tujuan lain. Kan kayak gitu kan. Karena kita terlalu banyak hidup dalam ketakutan sih menurutku. Ya. Terlalu banyak overthinking. Ya. Jadi kalau kita ngomong overthinking itu memang susah sih. Susah. Siapa pun. Tapi bukan berarti nggak bisa ya. Iya. Sebenarnya bukan berarti nggak bisa ya. Sekarang kan overthinking itu jadi jargon bahkan. Maksudnya semua sampai overthinking this, overthinking that, dan segala macam. Thinking itu kata yang bagus, berpikir itu kata yang bagus. Cuma yang jadi masalah adalah kenapa jadi overthinking? Karena memang terkadang kamu melibatkan terlalu banyak emosi, ketakutan, terlalu banyak perasaan. Jadi gini, kalau kita ngomong soal takut ya, ini dalam gunung ini penting banget. Takut itu apa sih? Harus didefinisikan dulu. Takut itu kan adalah sesuatu yang belum terjadi, tapi sudah kita olah terus di sini, seakan-akan dia sudah terjadi. Betul. Bisa kita pisahkan. Iya. Ini takut, ini bahaya. Bahaya itu beda. Bahaya itu jelas. Ini ada jalan, ada truk mau lewat, kita nyebrang. Itu udah. Berarti di situ kegoblokan kita sendiri, berarti kan. Iya. Tapi takut itu kan beda. Takut nggak ada apa-apa di sini, belum terjadi. Jadi kemungkinannya ada dua. Ada sesuatu atau tidak ada sama sekali. Berarti kan masih bisa kemungkinan untuk kamu jalan ke depan tuh masih bisa gitu. Nah cuman akhirnya kita mengolah ketakutan tuh seakan-akan itu udah terjadi gitu. Nah itu yang akhirnya jadi overthinking. Yang terjadi seringnya kayak gitu. Iya. Dari gunung nggak bisa kalau aku pikir. Kalau memang ini mengancam, kita udah tahu ini bahaya. Oke, aku turun. Oke, aku cari jalan gimana caranya aman. Tapi ketika memang belum ada apa-apa di situ, ya udah hajar. Kamu punya tujuan lo apa ya? Sampai ke puncak. Aku megang titik di puncak, terus touchdown. Aku udah sampai di sini. Itu perjalanan, itu vibe-mu. Nah, aku naik gunung itu gimana caranya? Ya kadang kalau memang aku sampai puncak, ya aku harus sampai puncak. Gimana caranya? Soalnya di tengah-tengah ada sesuatu yang nggak memungkinkan, ya udah berarti kita bakal bikin plan baru. Kadang-kadang kan kita susah itu ngelawan ego. Iya. Ego kita plannya ini harus terjadi seperti ini, harus yang kita ya tahu. Ya bisa di gunung kalau kamu terbiasa dengan kebiasaan naik gunung dan segala macam, harusnya kita sadar bahwa plan itu tidak akan ada apa-apanya dengan alam gitu. Alam tuh punya plan sendiri gitu. Kita nggak usah ngelawan itu juga. Iya sih. Yo, Kembara Biru ini bang, sebelum naik itu memang sebelumnya sudah siapin skripnya atau gimana sih? Karena dari setiap videonya itu kayak lebih mengulas kata-katanya lebih oke, lebih ngena banget. Skrip pasti. Kita pasti ya. Mungkin juga di tempat itu langsung aku bikin satu skrip tertentu. Di tempat gitu kamu kayak gitu enggak? Ada memang, ada yang spontan. Spontan. Tempatnya ada khusus lah, ada tempat khusus buat spontan. Tapi aku sudah siapin skrip dari awal. Apa yang mau aku beroleh? Apa tema yang mau aku bawa? Apa konsep yang mau aku tekankan ke teman-teman? Itu semuanya dipikirkan dengan matang ya. Kalau misal di Kembara Biru ya. Nah itu aku bilang kenapa energinya banyak habis. Karena desainnya ada. Karena runtuh banget itu. Ya. Ada storytelling lah. Video itu menurutku yang paling penting salah satunya ada storytelling. Ketika storytelling itu berjalan dengan baik, orang tuh akan enak nontonnya. Nah itu yang dicari seperti itu. Itu kenapa juga aku bilang tadi energi habis tuh, karena memang aku harus berpikir panjang soal apa yang harus sampaikan dan segala macam. Jadi harus dokumentasinya take sendiri ya? Ya, itu capek, serius capek. Kamu harus jalan 300 meter ke depan, naruh kamera, terus kamu balik lagi, jalan lagi sok santai. Dan banyak yang ngomong kayak gini nih pada ini mesti ada orang lain nih yang ngambilin kameranya segala macam, angle-nya bagus. Enggak, semuanya aku ambil sendiri. Cuma memang yang jadi tantangan itu adalah fisik. Memang aku harus naik dulu ke sana, naruh kamera, lewat, terus aku naik lagi ngambil kamera, baru jalan. Ya itu kan turun lagi ngambil kamera yang di bawah. Ini cuma satu sih aku bilang. Apa? Asal sabar dan kamu tahu tujuanmu apa. Ya, selesai. Iya. Saru jam mahal. Buktinya 15 episode bisa selesai ya. Aku sabar itu ya. Maksudku sampai sekarang pun masih belum bisa aku terapkan ya. Walaupun aku udah pelajari gitu loh. Maksudnya aku udah ngelewatin fase kayak gitu. Tapi ternyata untuk sabar itu pun masih susah. Apalagi yang tidak belajar sabar sama sekali. Iya sih. Tuh. Kalau dari semua perjalanan, apa sih didapat? Semua pendakian ini, kalau orang bilang kan di rumah itu enak, ngapain kalian tidur di alam? Di rumah itu enak, ngapain capek-capek gitu? Hidup itu menurutku tentang experience. Ketika hidupmu kamu banyak mengalami sesuatu, otomatis aku ambil
quote dari salah satu buku yang aku senang banget. Ada filosof namanya Friedrich Nietzsche. Istilahnya gini, buat apa sih manusia hidup? Salah satu pertanyaan dia. Ya menurut Nietzsche itu yang aku ambil itu adalah salah satu tujuan manusia hidup itu adalah untuk menjadi namanya Übermensch dalam bahasa Jermannya. Kalau kita terjemahan ke bahasa Inggris lucu, Superman sebenarnya. Cuman artinya kayak gitu. Artinya adalah manusia hidup itu untuk transcendence, misalnya untuk melampaui levelnya sekarang, mengetahui sesuatu yang beyond dia, memecahkan teka-teki kehidupan dan segala macam untuk mengetahui lebih banyak gitu lah itu kan. Kalau misalnya ditanya apa yang aku dapat dari banyak perjalanan dan segala macam, ya itu gitu. Kebijaksanaan, pengetahuan, pengalaman, dan kepentingannya adalah berguna atau tidak. Kita kan pasti harus urusan berguna atau tidak ya. Berguna adalah ketika nanti aku ceritakan seperti ini ke teman-teman. Karena menurutku akan ada banyak orang di luar sana, kalian-kalian yang mungkin bisa dapat satu referensi baru atau mungkin mencerahkan pikiran dari apa yang aku obrolin. Dan yang aku obrolin sekarang ini aku dapat dari perjalanan itu gitu. Iya sih, nggak bisa ngomong kalau nggak mengalami dulu. Kalau kita ngalamin sendiri gitu. Dan ya gitu. Jadi sederhananya sih kayak gitu. Jadi kalau aku bilang kembara biru itu apa sih? Aku kalau menurut aku meyakini bahwa kembara biru itu salah satu tugas kenapa aku hidup gitu. Kalau aku bilang kayak gitu ya. Kenapa? Karena aku harus bisa menceritakan sesuatu yang mungkin punya perspektif beda dengan orang lain. Berarti kalau ditanya apa sih yang ingin disampaikan melalui kembara biru? Bahwa adalah untuk menceritakan itu. Ya, manusia hidup tuh punya banyak opsi, punya banyak pilihan. Kamu tidak harus tersepir dengan ide umum. Semua orang berpikirnya gitu. Kamu nggak mesti harus di situ gitu loh. Iya. Kita bisa ngambil sesuatu yang berbeda karena mungkin nanti tujuannya juga sama. Jadi ada satu kebebasan tentang berpikir lah yang aku kasih di kembara biru gitu temannya. Jadi salah satu referensi lah gitu loh. Karena Indonesia ini kan yang susah itu kan adalah kesulitan untuk mencari referensi. Semua serba seragam, semua serba A ya A semua, B ya B semua hanya ikut tren yang ada. Nah, semua viral, itu doang sedang gitu loh. Nah, ketika di situ tidak ada ide pembanding atau ide penyeimbang, menurutku kehidupan ini jadi nggak sehat. Nah, begitu. Oke, kalau pertanyaan terakhir dong, kita ngobrolnya beda, bukan pendaki. Dari sisi musik, ada nggak sih yang mau karya kedepannya yang pengen di-spill ke teman-teman? Gitu. Aku sebenarnya terus terang dalam beberapa bulan ini lagi males jadi musisi sebenarnya. Gitu. Sebenarnya lagi belum lah itu kan ya. Kalau buat aku pribadi ya, jadi belum ada. Mungkin ada beberapa yang harusnya aku rilis cuma belum jadi dan segala macam. Kalau sekarang sih kalau ditanya kesibukan, aku lebih sibuk di belakang layar ya. Karena aku produser musik. Aku sekarang lagi benar-benar yang bikin nyita waktu banget dan memang nyita pemikiran banget. Sekarang aku lagi nyiapin album solonya Ivan Seventeen, misalnya salah satunya. Terus ada beberapa project lain yang memang lagi aku kerjain. Jadi musiknya itu lebih banyak gimana caranya aku ke orang lain dulu. Aku men-set up orang lain dulu. Kamu kesini, kamu bikin ini, kita bikin ini. Lebih banyak ke situ ketimbang aku buat aku sendiri. Tuh, sementara ini seperti itu. Oke, jadi sudah penjawab ya teman-teman. Kemarin ada yang titik soalnya Bang. Jadi karya selanjutnya apa sih? Kepo gitu. Oke, ini teman-teman sudah terjawab ya. Terima kasih atas pertanyaan kalian dan terima kasih atas penasaran kalian. Oke, kita sama Bang Momo seharian ini luar biasa banget. Terima kasih banyak Bang Momo. Semoga apa yang disampaikan sudah mengakar ini ke teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman tetap pantengin terus di YouTube kita untuk episode-episode selanjutnya. Kalau misalnya dari kalian ada pertanyaan lain, kalian bisa tulis di komentar di bawah sini. Nanti biar bisa dijawab sama tim admin. Dan kalau mau
kalau Kembara Biru solo kok ya Bang ya, nggak bisa ya kalau naik bareng ya Bang ya. Bisa-bisa aja sih sebenarnya. Oh bisa-bisa aja, tapi di luar konsep Kembara Biru ya Bang. Iya. Iya, karena biar nggak menyalahi konsep Kembara Biru. Ada kemungkinan sih aku ganti sedikit konsep nanti ke depan. Aku siapa gitu. Tapi mungkin orang-orang tertentu yang memang mungkin aku wawancara di daerah gunung dan segala macam mungkin akan menarik gitu ya. Oh boleh. Pasti akan berbeda. Ya boleh sekali. Kita tunggu untuk karya selanjutnya dari Bang Bomo. Terima kasih teman-teman atas partisipasi kalian dan terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.